Hai sahabat Counter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Muhammad Sirik, sebuah channel yang membahas seputar dunia counter. Oke, untuk bisa bertahan di dunia counter ya, bisnis counter itu kalian harus punya strategi. Nah, kalian udah punya belum atau udah tahu belum? Kalau kalian belum tahu, terus tonton video ini sampai selesai dan dapatkan informasi yang bagus yang bisa bermanfaat untuk kelangsungan counter kalian. Oke. Nah, sebenarnya strategi apa aja sih yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap bertahan dalam persaingan yang cukup ketat di dunia counter. Nah, yang pertama, kalian itu harus bisa membranding counter kalian. Membranding counter kalian tuh udah paham belum? Kalau belum, saya akan coba jelaskan ya. Membranding counter tuh maksudnya seperti ini. Counter kalian itu harus punya ciri khas yang mudah dikenal sama orang lain atau pelanggan. Contoh, kalau di counter saya itu branding dari counter saya adalah di counter saya itu bisa cetak foto, cetak undangan, terus bisa fotokopi juga. Nah, itu yang membedakan counter saya dengan counter-counter lain. Itu yang disebut sebagai dengan membranding counter kalian. Nah, jika kalian ingin branding, contoh mungkin bisa dari yang paling mudah itu nama kalian itu harus unik ya, syukur mudah dikenal. Atau kalau enggak di branding dengan di counter kalian itu aksesorisnya itu lengkap banget, nah maka akan lebih cepat dikenal semua orang. Atau di counter kalian itu vouchernya paling murah, nah itu yang disebut juga branding. Maka kalian akan tetap bisa bertahan dalam dunia counter walaupun yang lain itu mati-matian untuk banting harga. Insya Allah kalian masih bisa bertahan dalam persaingan yang cukup ketat. Jadi yang strategi yang utama harus kalian lakukan adalah kalian harus bisa membranding counter kalian itu counter apa ya yang menjadi ciri khas. Kalau kalian counternya biasa-biasa aja, kemungkinan sih kayaknya akan susah juga untuk bertahan dalam persaingan dunia counter ya. Masalahnya setahu saya ya di sini ya persaingannya cukup ketat ya. Paling ketat itu di voucher ya. Di tempat saya aja misalkan ada yang vouchernya sekian ribu yang harusnya umum 10.000, dia bisa main 8.000 gila lah. Nah, jadi kalian kalau misalkan uang yang nggak terlalu banyak, nggak usah terlalu banding-bandingan harga lah. Yang penting kalian cukup bisa membranding counter kalian itu seperti apa. Nah, itu strategi yang pertama. Terus strategi yang kedua apa sih? Nah, kita akan bahas ini, tapi tetap bagi kalian yang udah dengerin tadi tapi belum subscribe dulu ya biar kita lanjut. Oke, udah. Nah, strategi yang kedua yang kita lakukan adalah kita harus tetap melakukan inovasi. Inovasi itu maksudnya gimana sih? Emang counter itu inovasinya gimana? Ya, inovasi yang kalian lakukan itu bisa kecil-kecilan. Contoh kalian mungkin bisa menambah wifi. Nah, kalau zaman sekarang kan wifi itu juga cukup diminati sama anak-anak muda ya. Kalau nggak ada duitnya gimana ya, kumpulin dulu lah ya. Kalian bisa nonton video saya gimana tuh cara tips itu mulai usaha counter ya di sini. Nah, jadi inovasi, kalau misalnya kalian nggak melakukan inovasi kayaknya kalian nggak bisa berjalan dalam dunia counter ya. Terus selain misalnya pasang wifi, ada lagi nggak inovasi yang lainnya? Ada, masih banyak. Contoh mungkin desain dari counter kalian misalkan udah monoton atau udah terlalu lama, mungkin bisa diganti bentuk etalasenya gimana atau warna catnya apa. Itu ya hal-hal yang kecil tapi bisa berpengaruh juga terhadap penjualan kalian atau kelangsungan counter kalian ya. Oke, itu tips yang kedua, atau strategi yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke strategi yang ketiga yang harus kita lakukan jika ingin tetap bertahan. Strategi yang ketiga itu adalah kalian harus bisa sangat memanajemen keuangan kalian. Kalau kalian nggak bisa manage keuangan kalian, nggak sampai setahun mungkin kalian udah bisa gagal ya. Seperti banyak yang diisi di kolom komen ya. Sahabat counter yang udah ngisi di kolom komen udah senang banget ya. Kebanyakan itu matinya itu di utang ya. Kalau kalian nggak menulis catatannya banyak ya, apalagi ugal-ugalan atau nggak pernah dicatat yang utang ini siapa, itu ya nggak lebih dari setahun atau setengah tahun mungkin counter kalian hancur ya. Pernah nggak yang masih sekarang ada yang belum bayar utangnya atau bahkan kalian itu lupa siapa aja yang utang dan menyebabkan barang habis, counter habis, seperti yang di video saya yang ini ya, penyebab kenapa uang habis dan barang habis ya. Oke, sahabat counter, kurang lebih itu beberapa strategi jika kalian ingin tetap bertahan di counter. Semoga bermanfaat buat counter kalian. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum thank you buat kalian yang sudah subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.